Peluang usaha atau bisnis di bidang IT di Indonesia masih tergolong baru, belum banyak orang yang terjun di bidang IT, sehingga peluang untuk sukses masih terbuka lebar. Startup adalah perusahaan rintisan yang baru didirikan dan biasanya fokus pada pengembangan produk atau layanan inovatif. Penghasilan sangat bervariasi, tergantung pada tahap perkembangan startup, model bisnis, dan valuasi perusahaan. Bisa mulai dari 0 hingga miliaran rupiah. Kelebihannya antara lain, potensi pertumbuhan sangat tinggi, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, dan peluang untuk menciptakan dampak sosial. Kekurangan startup adalah risiko kegagalan tinggi, persaingan ketat, dan membutuhkan modal yang cukup besar. Blogger adalah orang yang membuat dan mengelola blog website berisi tulisan-tulisan. Penghasilannya bergantung pada jumlah pengunjung, kualitas konten, dan jenis monetisasi yang digunakan, bisa mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah per bulan. Kelebihan blogger adalah bebas menentukan topik, fleksibilitas waktu kerja, potensi penghasilan dari iklan, afiliasi, dan sponsorship. Kekurangannya antara lain, membutuhkan konsistensi dalam membuat konten, persaingan tinggi untuk mendapatkan traffic, dan sulit menghasilkan pendapatan di awal. Jasa tulis artikel adalah menyediakan layanan penulisan artikel untuk berbagai keperluan blog, website, dan lain-lain. Penghasilan bergantung pada jumlah artikel yang ditulis, kompleksitas topik, dan tarif yang ditetapkan, bisa mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah per artikel. Kelebihannya yaitu tidak membutuhkan modal besar, fleksibilitas waktu kerja, dan potensi untuk bekerja dengan berbagai klien. Kekurangan jasa tulis artikel, persaingan tinggi, membutuhkan kemampuan menulis yang baik, dan harga per artikel bisa bervariasi. Desain grafis yaitu membuat desain visual seperti logo, poster, ilustrasi, dan lain-lain. Penghasilannya pun bergantung pada jenis desain, tingkat kesulitan, dan pengalaman. Bisa mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per proyek. Kelebihan desain grafis yaitu kreativitas tinggi, potensi untuk bekerja dengan berbagai klien, dan bisa dilakukan secara freelance atau membuka studio desain. Kekurangannya, persaingan tinggi, membutuhkan software dan peralatan yang memadai, dan terkadang harus mengikuti deadline yang ketat. App development, yaitu mengembangkan aplikasi mobile, Android, iOS, atau keduanya. Kelebihan, permintaan pasar yang tinggi, potensi untuk menciptakan aplikasi yang populer, bisa dijual atau menghasilkan pendapatan dari iklan dalam aplikasi. Kekurangan, membutuhkan pengetahuan programming yang mendalam, proses pengembangan yang kompleks, persaingan yang ketat di App Store. SEO, yakni optimasi mesin pencari, yaitu upaya untuk meningkatkan peringkat website di hasil pencarian Google. Penghasilannya bergantung pada ukuran proyek, tingkat kesulitan, dan pengalaman, bisa mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per proyek. Kelebihan SEO, potensi untuk meningkatkan trafik website, membantu meningkatkan penjualan produk atau jasa, dan bisa dilakukan secara freelance atau bekerja di agensi SEO. Kekurangannya, algoritma pencarian terus berubah, membutuhkan pengetahuan yang terus diperbarui, dan hasil yang terlihat tidak instan. Channel YouTube adalah saluran di YouTube yang digunakan untuk berbagi video. Penghasilannya bergantung pada jumlah penonton, durasi menonton, dan jenis monetisasi yang digunakan, bisa mulai dari 0 hingga miliaran rupiah per bulan. Kelebihannya, potensi untuk mendapatkan banyak penonton, fleksibilitas dalam membuat konten, potensi penghasilan dari iklan, sponsorship, dan merchandise. Kekurangannya, persaingan sangat tinggi, membutuhkan konsistensi dalam mengunggah video, dan
membutuhkan peralatan yang memadai untuk membuat video berkualitas. Jualan source code. Definisinya menjual kode program yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi atau website. Penghasilan bergantung pada kompleksitas source code dan permintaan pasar, bisa mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per kode. Kelebihan, potensi pendapatan pasif, bisa dijual berkali-kali dan tidak membutuhkan biaya produksi yang besar. Kekurangan, membutuhkan kemampuan programming yang sangat baik, dan persaingan tinggi di pasar source code. Risiko pembajakan. Jasa bikin web, yaitu menyediakan layanan pembuatan website. Penghasilannya bergantung pada kompleksitas website, fitur yang ditawarkan, dan pengalaman. Bisa mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per proyek. Kelebihan, permintaan pasar yang tinggi, potensi untuk bekerja dengan berbagai klien, dan bisa dilakukan secara freelance atau membuka perusahaan web development. Kekurangan, persaingan tinggi, membutuhkan pengetahuan tentang berbagai platform dan teknologi web, dan terkadang harus mengikuti deadline yang ketat. Freelancing adalah bekerja secara mandiri dan tidak terikat dengan satu perusahaan. Penghasilannya sangat bervariasi, tergantung pada jenis pekerjaan, pengalaman, dan tarif yang ditetapkan. Kelebihan, fleksibilitas waktu kerja, potensi untuk bekerja dengan berbagai klien, dan bisa memilih proyek yang sesuai dengan minat. Kekurangan, tidak ada gaji tetap, harus mencari klien sendiri, dan tidak ada jaminan pekerjaan yang stabil. IT Solution, yaitu menyediakan solusi teknologi informasi untuk perusahaan atau individu. Penghasilannya pun sangat bervariasi, tergantung pada jenis solusi yang ditawarkan, ukuran proyek, dan pengalaman. Bisa mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah per proyek. Kelebihan, permintaan pasar yang tinggi, potensi untuk bekerja dengan klien korporat, dan bisa membuka peluang bisnis yang lebih besar. Kekurangan, membutuhkan pengetahuan yang luas tentang teknologi informasi, persaingan tinggi, dan terkadang harus menangani masalah yang kompleks. Social Media Consulting memberikan konsultasi kepada bisnis atau individu tentang cara memanfaatkan media sosial untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Penghasilannya bergantung pada ukuran klien, kompleksitas proyek, dan pengalaman. Bisa mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per proyek. Kelebihan, permintaan pasar yang tinggi, potensi untuk bekerja dengan berbagai klien, bisa dilakukan secara online. Kekurangan, algoritma media sosial terus berubah, membutuhkan pengetahuan yang terus diperbarui. Persaingan tinggi, dan terkadang harus menangani masalah yang kompleks.